Sebelumnya, satu unit mobil Toyota Avanza terbakar di area parkiran Jamaah Tabligh Akbar di Cawang, Kompor, Jakarta Timur pada Minggu dini hari tadi. Di dekat mobil yang terbakar, polisi menemukan 4 jerigen berisi bensin. Peristiwa terbakarnya mobil tersebut terjadi pada dini hari tadi di sela-sela kegiatan Tabligh Akbar yang dipimpin Habib Rizik Syihab. Lokasi terbakarnya mobil tersebut berada di tempat parkir di mana para jamaah Tabligh Akbar memarkirkan kendaraannya. Tidak jauh dari mobil terbakar ditemukan adanya 4 buah jerigen berisi bensin. Jerigen bensin itu ditemukan di dalam 2 unit mobil yang belum diketahui siapa pemiliknya. Polisi masih mencari pemilik mobil Toyota Avanza yang terbakar tersebut. Hingga kini polisi juga menyelidiki pemilik 2 mobil lainnya yang ditemukan berisi jerigen bensin. Tadi mobil di atas tiba-tiba mundur ke bawah dan beberapa motor juga hancur terbakar. Ya pemirsa, pekan ini kita dikejutkan dengan teror terhadap Novel Baswedan yang identik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Novel sendiri berperan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi berskala besar. Di antaranya kasus Hambalang, kemudian pengadaan simulator di Korlantas Polri, dan belakangan soal kasus korupsi pengadaan IKTP atau KTP elektronik. Jelas serangan terhadap Novel adalah serangan terhadap KPK pula untuk melemahkan KPK. Pemirsa, kita akan diskusikan dalam DK Show kali ini. Inilah DK Show. Pemirsa, serangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan adalah bagian dari upaya melemahkan KPK. Dan negara tidak boleh kalah dengan apa yang sedang terjadi ini dan apa yang tengah diperjuangkan oleh Novel dan juga teman-teman lain di lembaga anti rasuah itu. Karena ini menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa kita di masa kini dan masa akan datang, termasuk untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan kita akan bicara terkait dengan itu dengan narasumber istimewa saya, orang-orang yang pasti sudah tidak asing lagi dengan lembaga anti rasuah atau KPK yang tentu namanya juga sudah Anda kenal. Siapa dia? Kita undang tamu istimewa saya, Bibit Samatrianto dan Muhammad Yasin. Kita undang sama-sama. Selamat datang Pak Yasin. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa. Pak Bibit apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Silakan, silakan. Tidak berubah ya wajahnya Bapak-bapak sekalian? Masih tetap seperti yang dulu. Dan Pak Bibit sekarang juga aktif di gerakan masyarakat perangi korupsi ya. Pak Bibit sebagai ketua umum gerakan masyarakat perangi korupsi. Ini bukan KPK KW2 kan? Bukan. Hanya kalau KPK dibahayakan oleh politik ya GMPK tetap menyuarakan anti korupsi. Dan pemirsa, Anda sudah tahu tentu bahwa Pak Bibit, Pak Yasin adalah pimpinan KPK periode 2007-2011. Pak Yasin lebih lama malah ya. Sebelum pimpinan sudah di KPK kan Pak? Ya, 2004-2007 sebagai direktur. Direktur 2004-2007 ya? Direktur LKPN yang 2004-2005, 2005-2007 Direktur Litbang di KPK. Oke, ini berarti kalau urusan KPK sudah mendarah daging lah. Bapak-bapak sudah tahu peristiwa yang dialami oleh Novel Baswedan. Nah ini adalah keprihatinan kita bersama. Komentar Anda Pak Bibit? Ya, saya ikut prihatin ya. Kejadian terhadap Mas Novel itu, dan mudah-mudahan cepat sembuh dan tetap bersemangat. Nah, sehingga KPK akan tetap jalan terus, dan saya dengar juga arahan dari ketua yang sekarang itu tidak akan terpengaruh oleh teror-teror semacam itu, dan akan tetap bersemangat menumpas korupsi di negeri ini. Hanya sayangnya masyarakat kurang terlibat di situ. Dalam hal memberantas korupsi tidak ada pepatah silent is golden ya? Nah, iya.
kita harus sepakat bahwa korupsi itu adalah kejahatan. Sehingga dalam memberantas kejahatan itu tidak cukup dengan represif, tidak cukup dengan menindak saja, tapi juga mencegah dan menangkal terjadi korupsi itu. Ya, siapa yang bisa mencegah menangkal adalah masyarakat sendiri. Pemerintah bekerja sendiri nggak cukup. Karena korupsi itu kejahatan luar biasa, maka penanggulangannya dengan cara-cara luar biasa juga. Pak Yasin, Anda sepakat kalau ini teror yang dialami oleh teman-teman di KPK? Ya, teror atau istilah populernya kan koruptor fight back. Jadi para koruptor itu melawan kepada KPK yang sedang kita ketahui bersama sedang menangani kasus-kasus besar. Jadi koruptor fight back ini sebenarnya ada beberapa pendekatan dari aspek legal atau aturan hukum atau perundangannya yang mengatur tentang KPK yang akan dilemahkan. Kemudian organ di KPK, pimpinannya maupun jajarannya yang diserang, baik itu fisik maupun non fisik. Memang sengaja ya? Sengaja, kita prihatin sekali itu. Ini yang terakhir ini kepada Pak Novel ini merupakan suatu teror fisik langsung. Nah, ini harus ada hal-hal yang perlu diantisipasi agar kedepannya nggak terulang lagi kasus yang semacam ini. Pak, ini kan koruptor fight back, berarti mereka nggak akan tinggal diam. Kalau mereka sudah berkumpul, kemudian melakukan serangan balik bersama-sama, bisa lebih gawat, Pak. Ya, jadi di dalam undang-undang itu, di dalam pasal 1 Undang-Undang 30 tahun 2002 itu, bahwa pemberantasan korupsi ini mencegah dan menindak, dan kalimat terakhirnya bersama-sama masyarakat, suatu komponen yang membantu agar KPK itu tetap bisa berjalan, berdiri, melaksanakan tugasnya, karena musuh yang paling besar di Indonesia ini salah satunya adalah ya korupsi itu. Iya. Presiden aja udah bilang kan ini udah kriminalnya udah brutal sekali, brutal sekali. Dan Wapres juga setuju dengan pendapat Pak Yasin tadi. Tapi Pak Bibit, cara kita melawan mereka bagaimana? Sudah ada aturan. Ikut aturan ya? Dari pemerintah itu mengatur bagaimana memberantas korupsi itu. Nah, kemudian kalau kita bicara di lingkungan kesehatan, ya kedokteran, mereka ada slogan juga. Apa itu? Prevention is better than cure. Nah, kita di dalam dunia kesehatan juga, pengalaman ketika sudah pernah 10 tahun saya jadi dosen PTIK bidang crime prevention. Saya cari literatur dari dalam luar negeri, itu memang pencegahan lebih baik. Dan kalau pencegahan berhasil, pencegahan berhasil tidak perlu ada penjara macam-macam. Bangkitkan ya, kembangkan kemampuan polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang punya integritas. Jadi integritas tadi itu. Nah, kalau misalnya Pak Yasin, kita bolehlah berangan-angan bahwa para pejuang-pejuang pemberantasan korupsi yang ada di KPK itu kan pasti punya misi dan semangat. Tapi kalau dengan ancaman dan teror seperti ini, masyarakat jadi takut. Menurut Anda gimana, Pak, yang harus dilakukan? Ya, jadi kita harus membuat suatu sistem agar yang semula ancaman itu kita bisa mereduksi ancaman itu. Jadi kita turunkan ancamannya dengan peningkatan pengamanan. Kepada siapa? Nah, pengamanan ini harus didesain secara kelembagaan. Kalau menurut usul saya itu seperti itu. Jadi KPK itu kan menggunakan APBN. Jadi ada beberapa kegiatan di dalam sub anggarannya itu dulunya itu ada untuk pengamanan bagi para pegawai yang memang nature of task-nya itu sangat berisiko nih. Pegawai KPK maksudnya? Ya, sehingga di samping tunjangan kinerja juga ada tunjangan keamanan. Iya, itu malah lebih penting ya. Ini kan masalah bagaimana perang melawan korupsi. Bapak sekalian, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bareng saya dalam DK Show. DK Show, kalau kita melihat pemberitaan yang dialami oleh Novel Baswedan kemarin, sebenarnya kita jangan takut. Justru kita jadikan ini sebagai momentum untuk terus maju, pantang mundur. Kita harus sama-sama berada di belakang KPK melawan korupsi. Pak Bibit, ada yang mengatakan setiap profesi pasti punya resiko pekerjaan, termasuk penyidik KPK, resiko pekerjaannya seperti itu. Bagaimana? Memang betul.
Jadi tidak hanya KPK aja, penyidik dimanapun punya risiko. Betul. Ya polisi, hakim, jaksa juga sama kan punya risiko. Ya pernah juga hakim tipikor ketemu kita di KPK, mohon diamankan saya karena sudah diancam oleh yang sedang diadili. Itu hakim ya? Hakim. Jadi hakim dikawal, Pak, dikawal. Jadi saya setuju sekali, dan pengalaman saya juga pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, yang manusia yang dalam tanda petik jahat gitu ya, yang berbau-bau ke situ, itu berbahaya, Pak. Nggak ada risiko. Risiko apa ya? Nyawa. Nyawa kadang-kadang kita di macam-macamin. Di KPK ini sejak lahirnya itu sudah dipersoalkan. Yang judicial review itu sudah berapa kali? Saya catat waktu itu 13 kali, Pak. Judicial review. Pengen dipreteli. Dan sekarang ada RUU juga kan, RUU perbaikan Undang-Undang KPK. Itu ada poin-poin yang tidak menguntungkan KPK, berarti pelemahan. Pak Bibit ngikutin terus soal ngikutin itu. Jadi kalau omongan yang ada di Senayan itu kita untuk memperkuat KPK, enggak, tapi sih memperlemah. Itu bagian dari integritas, Mas. Gaya-gaya dan cara-caranya makin kreatif nggak, Pak? Saya kira makin kreatif dan makin canggih, dan kemudian makin tersembunyi. Bentuk teror juga sudah ada? Sudah. Yang main fisik begitu? Sudah. Ancaman-ancaman soal nyawa gitu? Ada. Sudah ya? Tapi kan kita dilengkapi dengan senjata segala macam, kemampuan bela diri dalam keadaan terpaksa. Ya, Pak Bibit kan polisi, tapi kalau penyidik lain-lain yang sipil bagaimana? Dilatih juga. Dilatih juga. Pak Yasin, ini kan zaman makin berkembang, makin berubah, dan dunia ini kan seperti kampung tanpa batas ya, dunia global ya, kampung besar lah gitu. Kita bisa dapat informasi dari mana saja. Orang makin pinter menggunakan senjata ya kan, yang seharusnya tidak boleh menggunakan senjata. Nah, bentuk-bentuk ancaman kalau Anda inventarisir dari awal KPK berdiri sampai kasus Novel Baswedan itu, apakah semakin kreatif dari bentuk ancamannya atau kualitasnya atau seperti apa, Pak? Saya kira sangat variatif, pada yang bahkan saya sebutkan itu non fisik. Nyidik kita menangani kasus kehutanan, itu peristiwa atau kasus korupsi yang ada di Sumatera, di Pelalawan di Riau. Riau, Pelalawan Riau. Ini petugas kita yang nanganin kasus itu, kemudian sakit, setelah dirujuk di second opinion di beberapa rumah sakit, dia tidak ada penyakitnya. Yang kemudian meninggal. Jadi di lantai 3 itu yang di gedung KPK lama. Gedung lama. Itu satpam itu dan CCTV juga pernah menangkap itu bola api yang berputar-putar itu. Kiriman maksudnya? Ya itulah faktanya, karena sudah ditangkap CCTV itu kan real gitu. Iya. Jadi Pak Busro pada waktu saya bertamu ke sana itu menceritakan itu seperti itu, bahwa ada kejadian, dan tidak hanya Pak Busro, satpam yang ada di situ juga menceritakan. Itu sisi lain yang secara fisik yang mau tidak mau KPK harus memikirkan itu untuk menangkal hal-hal yang seperti itu. Tidak kelihatan mungkin kalau kita ceritakan kan orang, wah ini kan betul. Membuktikannya bagaimana? Membuktikannya kan sulit. Ini kan kalau KPK kan harus ada bukti real, bukti material. Ini kan tidak ada. Apalagi kalau kriminalisasi kan ya itu sudah biasa ya dan terlihat. Pak Bibit kan sudah punya pengalaman dikriminalisasi dengan Pak Chandra bahkan sampai nginep di hotel ya Pak ya. Hotel yang ditanggung negara Pak. 5 hari loh. Iya. Polisi kok nginep di Brimob gitu. Itu gimana tuh Pak kalau melihat ancaman-ancaman seperti itu, kemudian apakah bisa melunturkan semangatnya teman-teman di KPK? Ya kalau kita sebagai pimpinan, yang jelas kita semangati mereka untuk tetap solid. Solid saya ibaratkan sebagai bola. Bola kenyal seperti bola bekel itu. Jadi dilempar kemana-mana nggak rusak. Kita harus tetap menjadi satu. Tidak bisa dipecah karena ada upaya memecah juga dari dalam. Memecah dari dalam ada pertentangan dari sini lah. Ini harus kita satukan. Sengaja disetting begitu ya? Disetting, dimasukin orang ini yang bergerilya. Kemungkinan akan ada lagi nggak sinetron Cicak versus Buaya episode yang lain gitu? Atau mungkin yang Cicak lawan apa gitu? Nggak ada yang mengomentarin Cicak lawan kebun binatang. Waduh, royok maksudnya Pak? Artinya gini, Pak Bibit, Pak Yasin,
ternyata ancaman itu makin besar ya, dan orang nggak kapok korupsi gitu. Nah ini kan satu upaya preventif seharusnya kan kita lakukan. Tapi dalam rangka upaya preventif, ternyata yang korupsi ini makin berani gitu. Apa langkah yang harus dilakukan, Pak Yasin sekarang ini? Ya, jadi tindakan atau kegiatan pencegahan itu kan integrated system. Jadi dimulai dari harus lapor kekayaan, harus lapor hadiah yang diterima atau gratifikasi, dilaksanakan pendidikan anti korupsi, dilaksanakan reformasi birokrasi melalui program good governance, kemudian juga pemetaan korupsi dan perbaikan sistem. Perbaikan sistem administrasi negara yang ada peluang korupsinya, kemudian itulah dibenahi, diperbaiki. Tapi dari hulu ke hilir. Tapi itu menjadi tidak mempan atau tidak berpengaruh bagus atau hasil yang baik apabila tidak didasari dengan adanya niat untuk merubah mindset dan cultural set. Siapa yang harus niat utama ini? Ya ini harus dicontohi. Keteladanan. Keteladanan itu semua pimpinan di eksekutif, legislatif, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif itu harus ada yang diteladani dan memimpin untuk program integritas itu, integrity system itu secara integrated di semua bidang. Tidak hanya di eksekutif, tapi di yudikatif dan legislatif dan juga masyarakat. Betul. Oh tenang, PR-nya Pak Bibit dengan GMPK sekarang tambah banyak. Jadi, itu integrated system harus masyarakat kan harus terlibat. Integrated dan solid. Sehingga bisa melaksanakan program-program pencegahan tadi. KPK ini kan sudah diakui like spesialis. Jadi an extraordinary body, sehingga bisa melakukan an extraordinary ways dengan aturan-aturan khusus yang tidak ada di undang-undang lain. Kalau itu disepakati ya, yang undang-undang KPK biar begitu saja, ini sebagai apa ini like spesialis undang-undangnya. Nah, sehingga perubahan KUHP dan KUHAP ini tidak harus serta-merta misalnya saja itu harus serta-merta merubah dengan undang-undang KPK karena korupsi kita anggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Kalau itu dirubah harus memperkuat, jangan memperlemah. Dan hati dan ucapan bisa berbeda. Nah, itu yang tidak kelihatan, Pak. Kita extraordinary break dulu ya, Pak ya. Sambil ngopi dan ngeteh dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama kami dalam DK Show.